aku ngelihat kok banyak ya perempuan di luar sana yang mereka tuh hanya mencari validasi tapi dengan merendahkan diri sendiri. Excited banget sih karena belum pernah sama sekali untuk eksplorasi ke dunia acting. Jadi Usmila kadang-kadang tuh kayak kok dia mau ya gitu. Gitu. Jadi waktu itu ada aku manggung di Sarinah, terus ada orang yang memang dia tuh jauh banget dari Bogor. Dia tuh datang hanya untuk ngasihin kue roti unyil. Dia orang tahu. Jadi kamu tahu kan kalau nanti kamu punya anak, suami kamu nih nggak boleh gitu kan. Maksudnya karena udah terjadi di aku dan kamu juga bisa ngasih tahu ke orang-orang lain apa sih bahaya itu gitu kan. Bahayanya asap rokok seperti apa gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner. Kali ini sama gua Bayu Indra dan kita udah kedatangan tamu, ada Kak Prince Samadagi atau Prince Idol. Ada Kak? Gaya Prince Samadagi aja ya. Prince Idol sudah berlalu sangat jauh. Tahun berapa sih? 2020, 2020. sama Mahalini sama Lyodra. Iya. Berarti 9 ya? Season 9 ya? Season 10. Oh 10 ya? Oh iya. Idol yang X. orang 12 ya? Iya. Oh iya, Prince Samadagi. Oke. Kesini bawa EP. Iya betul sekali. Judulnya Percaya. Iya, tajuknya Percaya, EP Percaya. Oke, boleh mungkin di-sharing ke teman-teman Tribuners apa sih yang ada di dalam EP Percaya ini? Sebenarnya EP Percaya ini kan debut EP aku dan memang jadi satu hal yang spesial buat aku karena berawal dari keresahan aku melihat banyak perempuan-perempuan di sosial media ya. Jadi aku ngelihat kok banyak ya perempuan di luar sana yang mereka tuh hanya mencari validasi tapi dengan merendahkan diri sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh sedih gitu. Akhirnya aku bilang sama manajer aku untuk kayak, Kak aku mau concern bikin mini album. Tapi aku mau tentang perempuan gitu. Makanya tajuknya Percaya dan memang EP ini tuh 4 lagu. Jadi ada lagu Percaya, Percuma, Cinta dan Waktunya dan Rumit. Jadi ada 4. Nah, si 3 lagu itu memang pop ballad. Semuanya galau lah ya. Tapi yang satu ini judulnya Percaya, ini tuh lagu yang beda sama 3 karena memang temanya aku ingin mengembrace perempuan-perempuan di luar sana. Hey, kamu tuh punya value, kamu tuh berharga, kamu tuh penting. Jadi kayak nggak harus kamu cari validasi keluar hanya untuk ya menenangkan diri kamu, padahal kamu pun bisa sendiri gitu loh. Gitu. Itu dapat realitasnya tuh dari mana kan? Karena biasanya kalau melihat satu hal tuh cuma jadi dituangkan dalam 1 lagu, tapi ini jadi sebuah EP, kemudian 4 lagu, akan berarti keempat ini kan punya cerita masing-masing yang berkesinambungan. Itu gimana nggak ceritanya dan gimana cara nyambung-nyambunginnya? Sebenarnya berkesinambungan sih enggak terlalu, cuman gini, ada maksudnya ada kesinambungannya. Contohnya lagu Percuma itu kan ceritanya tentang perempuan yang diselingkuhin, yang akhirnya dia mengambil sikap karena dia menghargai dirinya sendiri. Gue nggak bisa nih ngasih ngasih diri gue untuk sesuatu hal yang toksik gitu. Maksudnya membiarkan gue untuk berada di situasi yang toksik gitu. Percuma aja lah ngejalanin hubungan. Iya percuma kan. Nah di situ tuh kayak kelihatan kan kalau perempuan itu sebenarnya bisa mengambil sikap kan selama ini. Selama ini tuh yang kita lihat perempuan udah disakitin, masih mau bertahan karena cinta, karena sayang gitu kan. Namanya itu. Nah menurut aku tuh kayak apa ya, kayak kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri kalau gitu, kamu tidak menghargai diri kamu sendiri. Nah aku tuh ingin mengembrace itu buat teman-teman perempuan di luar sana. Yuk, kamu tuh punya value, kamu tuh cantik, kamu tuh menarik nih, hati kamu tuh baik. Jadi kayak buat apa kamu buang-buang waktu, wasting time sama orang yang nggak ngehargain kamu, tidak melihat kamu, tidak melihat value kamu gitu loh. Intinya gitu.
Oke, berarti ini dipersiapkan dari kapan EP-nya? Kan biasanya EP itu atau album dirilis akhir-akhir tahun nih, di awal tahun udah ada nih. Dari kapan emang lagu-lagunya? Sebenarnya kalau untuk EP Percaya sendiri sih untuk produksinya mungkin kurang lebih 3 bulan ya, sekitar 3 bulan. Dari awal tahun ini? Iya, dari awal brainstorm, workshop sama Music Basic sama Tohpati. Memang kurang lebih 3 bulan dan itu brainstorm seru sih, maksudnya akhirnya kayak mengungkapkan apa yang menjadi keresahan diri aku gitu, dan alhamdulillahnya aku punya manajer Kak Fafa tuh ngedukung gitu untuk kayak yuk Ning kita buat, kamu lagi pengen ngomongin apa yuk gitu. Dan prosesnya susah-susah gampang juga sih pada saat pada saat bikin ini gimana ya ngebuat orang jadi kayak ngerasa oh gue diajak nih untuk ngargain diri gue, gimana ya kata-kata yang tepat. Jadi banyak hal kayak gitu, dan untungnya sih aku dibantu sama Music Basic yang memang mereka tuh tahu pengarahan ide itu kemana gitu. Apa aja Kak yang akhirnya lo tuangkan dalam si EP ini? Kan tadi udah tentang perempuan yang membuktikan diri dia, lo tuh layak lo punya hubungan yang lebih baik. Selain itu apa lagi dia dari 3 lagu ini? 2 lagu sisanya, Rumit dan Cinta dan Waktunya, itu masih seputar kisah percintaan. Cuman kalau misalkan Cinta dan Waktunya itu, pernah gak sih lo ngerasa kayak kalau lagi momen nih, lo punya pacar, terus ada momen lo jenuh. Wah. Tapi gue ngangkat jenuh ini dari sisi perempuan, bukan dari laki-laki. Biasanya laki-laki kalau jenuh apa? Nyari kenyamanan di luar. Iya. Gue bosannya sama bini, ya kan? Iya lagi. Bosannya sama di gue, tapi lo ngelihat pasangan lo nih. Perempuan ini dia masih rela bertahan untuk kayak gue bisa buat hubungan ini menjadi works kembali gitu. Meskipun lagi jenuh. Iya, meskipun lagi jenuh. Dia sendiri pun gue ngerasain lagi jenuh, tapi gue tuh pengen tetap bertahan. Jadi gimana caranya untuk kayak tetap gue ada di situ. Kalau misalkan udah suami istri nih, dia nggak akan pergi dari rumah, dia akan tetap di situ walaupun nggak enak, iya nggak? Iya. Makanya sebenarnya cinta dan waktunya, cinta tuh ada waktunya. Bener, cinta itu ada waktunya, ada fase bosen, fase cinta banget. Jadi kan fase tuh mencintai dan dicintai. Mungkin waktu awal-awal dicintai kita ngerasa kayak, oh gue saling sayang banget ya, kita tuh so sweet banget gini-gini. Sampai setelah beberapa lama dijalani ada timbul rasa bosen gitu. Tapi ya balik lagi, biasanya kan kalau cowok-cowok, ini sebenarnya sindiran sih buat cowok-cowok. Sindiran kayak sindir halus. Sindir halus. Sebenarnya lo tuh lihat deh pasangan lo. Enggak, mereka tuh walaupun jenuh tetap ada di situ gitu. Oh, lihat yang ada aja di depan mata lagi. Iya, makanya. Enggak bukan, jawabannya tuh bukan berpisah. Jawabannya tuh bukan mencari lagi, tapi yuk benerin gitu sama pasangan lo gitu. Tahan dulu, bener gitu. Bukan mencari yang lain. Bener. Nah, satu lagi lagu Rumit itu juga sebenarnya saling nyambung sih sama si Cinta dan Waktunya. Karena kalau misalkan udah hubungan yang kayak gitu biasanya rumit nggak sih, kayak duh mau ngomong tapi gimana? Akhirnya nggak ngobrol akhirnya nggak ngobrol gitu kan, malah jadi bingung-bingungan, menerka-nerka satu sama lain gitu. Nah itu yang kayak Rumit itu ceritanya tuh tentang kayak pasangan lagi punya masalah nih, tapi dia menerka-nerka kayak gini, dia tuh mau nggak sih sebenarnya sama gue, dia tuh masih mau nggak ya? Yaudah kalau misalkan lo mau sini ayo, tapi kalau misalkan lo nggak mau yaudah silakan pergi gitu. Jadi kayak tapi dia menerka-nerka, dia nggak tahu ngomongnya harus mulai dari mana, jadi rumit gitu loh gitu. Terus kalau untuk Percaya? Untuk Percaya yang tadi sih, Percaya itu aku pengen mengimpress teman-teman perempuan, kalau kamu tuh kayak harus lihat value kamu, percaya diri. Iya, makanya di situ kan liriknya, hai cantik hatimu baik dan ingat kau pun menarik, tepikanlah bila ia tak lihat dan banggakan itu. Jadi sebenarnya ini buat cewek-cewek yang nggak bisa ngambil keputusan gitu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan dia tetap di situ juga kasihan, makanya aku ingin mengimpress. Ya udah yuk,
keluar deh, gue kasih spill nih caranya gimana gitu. Berarti ada hubungan sama insekuritas nggak kan? Iya, perempuan kan bener. pasti selalu gitu, gue kurang apa ya kok cowok. Setuju. Nah ini dia, karena kan gini, perempuan itu banyak banget insecure ya. Banyak banget. Entah dari aku kayak kurang cantik deh, aku kayaknya gendutan deh, aku kayaknya bajunya kayaknya nggak matching deh atau apa. Aku kayak nggak cocok di jalan sama kamu. Nah, yang harus dilakukan, yang diminta sebenarnya selain dari dirinya sendiri untuk percaya sama dirinya sendiri adalah pasangannya itu bikin dia percaya lo tuh baik, lo tuh cantik, lo tuh menarik gitu loh. Jadi kayak malah jangan disepelein gitu. Makanya lihat hai cantik hatimu baik dan ingat kau menarik, tepikanlah bila ia terlihat dan banggakan itu. Wah, tepikanlah. Buang aja kalau misalkan. Kalau dia nggak tuh biarin aja ya. Iya, jadi kayak lo harus berada di tempat yang orang-orang tuh sayang sama lo gitu. Ini sedalam ini semuanya apakah kisah pribadi kah atau gimana? Kayak yang tadi aku jelasin sih, memang keresahan dari lihat sosial media, apalagi kayak TikTok gitu kan, banyak Instagram. Kadang-kadang kayak perempuan di sana ya, di luar sana gini, aku sorry banget, aku gini mengumbar aibnya dia, misalkan dia hamil di luar nikah atau apa, dia hanya ingin mendapatkan validasi kalau lo tuh kuat, padahal tuh itu kan sebenarnya hal yang tidak benar gitu loh. Maksudnya kenapa harus divalidasi gitu? Jadi kayak apa ya, miris gitu jatuhnya. Kok sedih ya kayak gini gitu. Berarti di sisi lain perempuan dalam mencari validasi itu kadang bisa berdampak positif, kadang bisa iya sebenarnya. Tapi yang mostly aku lihat tuh kebanyakan kurang baik gitu. Jadi makanya aku pengen mengimpress lo tuh nggak perlu nyari validasi keluar. Lagi-lagi validasi ya. Iya. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, baik itu sebuah aib atau itu hanya sebuah insekuritas, nggak perlu ada validasi ya berarti ya. Betul, karena kamu tuh bisa memvalidasi sama diri sendiri aja cukup tahu sebenarnya. Kalau misalkan kurang, ada keluarga kamu, ada teman-teman kamu gitu. Kalau kamu ngumbar aib kamu ke sosial media, yang ada apa? Cibiran. Iya, itu habis itu. Iya, cibiran. Mungkin ada validasi. Validasi teman-teman. Mungkin ada yang beberapa doang. Mungkin ya gitu. Tapi kan itu tidak benar gitu loh. Maksudku tuh kayak sayang banget diri lo, ngerendahin diri lo cuma buat kayak gitu doang gitu. Oke. Dan apakah semuanya lagunya bersamaan dirilis kah atau iya, bersamaan. Jadi semua lagu 4 lagu ini dirilis tanggal 18 Mei. Iya, jadi langsung 4 lagu. Ini bisa disebut project Roro Jonggrang kan nih? Kan mepet banget dan langsung sebesar ini. 4 lagu. Roro Jonggrang mungkin juga enggak, karena memang prepare-nya ada banget. Oh, dari tahun lalu kah? Sebenarnya dari tahun lalu sih. Iya, ngomonginnya dari tahun lalu, cuman baru terrealisasinya sekarang ya 3 bulan terakhir sebelum rilis. Dibilang project Roro Jonggrang juga enggak sih sebenarnya. Berarti emang ngeriset soal perempuannya Iya, itu juga brainstormnya juga lumayan lama sih. Gimana tanggapan fans dan pendengar-pendengar ketika percaya ini dirilis? Banyak, alhamdulillah ya, banyak tanggapan positif dan mereka juga kayak ada komen-komen, kamu makasih ya, aku jadi sadar. Di lagu mana mereka paling relate? Yang karena fokus tracknya hari ini percuma, itu banyaknya di-relate yang di percuma gitu, yang tak ingin lagi, tak akan lagi, biarlah usai di sini gitu. Enak beneran suara Tribuners. Itu kan posisinya kalau misalnya diselingkuhin, gue gak akan mau lagi ngulang sama lo gitu. Karena lo udah melakukan sebuah kesalahan fatal yang menurut gue tuh kayak, men, kalau misalkan lo cuman nggak jadi perhatian sama gue itu kan biasa. Tapi kalau misalnya lo udah nyari keluar, itu juga termasuk kayak apa namanya? Udah ingat dulu ya. Iya, udah parah banget, maksudnya udah fatal gitu. Jadi kayak di situ juga banyak yang kayak, makasih ya Kak, aku jadi sadar kalau misalkan aku harus keluar dari sana, ternyata aku harus lebih sayang sama diri aku sendiri gitu. Biasanya yang komen, kupikir lagu ternyata kisahku. Iya, banyak banget. Ini lagu atau kisah aku ya, kata gitu. Banyak. Biasanya di sosial media. Udah ada MV-nya kah? Empat-empatnya atau? Udah. Yang dibuat MV percuma, tapi nanti akan ada rilis lagi. Cuma kalian udah bisa nonton di YouTube aku
Bukan MV sih, lebih ke official lirik video aja. Lirik video. Jadi di situ kamu bisa lihat aku menangis. Karena saking dalamnya atau saking mengalaminya. Mencoba untuk mengalami sebenarnya kayak. Baik. Karena kan apa ya? Biar si lagunya tuh makin nyampe gitu dengan visual gitu. Kemarin kalau nggak salah ketika rilis juga banyak melibatkan ada beberapa artis juga gitu kan. Oh iya. Ya itu apa mereka sebagai mungkin model video klip juga kah atau apa nantinya? Aku kebetulan lagu Rumit itu fiturnya sama Kemal Dave. Jadi ini teman aku, dia suaranya keren banget. Dan dia tuh cocok banget nyanyiin lagu Rumit ini, makanya aku pilih dia. Dan memang di video klipnya memang aku ada sama dia gitu. Ada lirik video mungkin nggak MV gitu. Nggak full. Ada ada. Cuma kalau untuk teman-teman di balik layar mereka nggak ada. Oke. Dan berarti total 4 lagu. 4 lagu. Dan 4-4-nya dirilis di tanggal 18 kemarin. 18 Mei 2023. Oke. Ini hanya bentuknya digital aja kah, atau mungkin Prinsa mempersiapkan kayak entah box set buat teman-teman fans? Itu masih direncanakan sih, tapi kalian bisa nikmatin dulu di digitalnya sih, karena kayak gitu aku juga masih deg-degan gimana ya bikin box set atau kadang tuh aku pengen kayak bikin. Udah sih biasa fans kan suka ada. Modul. Iya, karena ini mungkin mini album, mungkin kalau album akan sih kayaknya. Ini mini album, jadi nikmati secara digital dulu ya. Kamu ada lagu yang Sahabat Dulu? Iya. Wah itu kan ramai banget waktu kemarin seriesnya kan, Abang yang Putus. Dan buat aku pribadi, aku juga nonton seriesnya. Oh gitu. Dan FYI, kalau misalkan lagi udahan atau baru mulai, nggak pernah gue skip itu. Karena lagunya cocok banget. Ini nggak peres, karena ketika lagi terus turun. Aku salah. Itu dapat banget itu. Nah itu kenapa nggak masuk ke dalam ini, atau mungkin nggak sesuai tema kah atau gimana? Atau mungkin udah lampau lagunya? Sebenarnya memang pertama karena itu kan lagu soundtrack dan di EP ini aku pengen aku yang membuat gitu. Jadi kayak makanya lagu baru, dan kebetulan kan kalau Sahabat Dulu ini yang buat tuh KPK Iskandar. Dan memang produksinya juga produksi MD gitu. Jadi nggak bisa masuk album juga gitu. Beda-beda produksinya. Iya. Tapi saat itu semeledak apa tuh single yang Sahabat Dulu? Alhamdulillah itu bener-bener kayak aneh juga sih. Berarti kamu kecipratan juga berarti? Iya pasti dong, kecipratan berkahnya gitu kan pasti. Jadi itu pun gak nyangka, gak pernah ada ekspektasi untuk naik lagunya atau seperti apa. Tapi memang seriesnya bagus banget gitu kan. Dan orang-orang tuh kayak entah relate, apalagi ibu-ibu muda nih, oh iya nih Mas Aris nih suami gue kayaknya gitu kan. Atau oh iya nih ada nih yang kayak Kinan, gue Kinan deh kayaknya gitu kan, ada kayak gitu. Terus entah kenapa mungkin yang dirasain sama lo juga gak di skip si lagunya gitu. Banyaknya gak di skip, terus kayak kenapa sih kok gak di skip. Gue juga sempat ini kan, sempat nonton. Cuman gue sebagai penyanyi kadang-kadang geli banget denger suara sendiri gitu. Jadi akhirnya di skip aja bagian situ, bagian nyanyi-nyanyinya. Karena pas banget kan, masuk banget. Biasanya kan kalau dimulai dan akhir, kalau akhir kan dia lagi doa turun des. Wah kerasa banget tuh kayak lagi terpukul lagi jatuhnya. Terus kayak ngerasain kalau gue pribadi denger kayak ini Kikinan yang nyanyiin nih. Kayak dia ngomong ke Aris nih gitu. Sedih banget ya emang. Tapi dari lagu itu apakah jadi inspirasi lu buat ngebikin si Percaya ini? Karena liriknya kan kayak tadi selingkuh. Emang gue salah apa sih? Kenapa lu ngajarin gue, gak ngomong sama gue gitu? Iya. Sebenarnya nyambung juga karena memang kan di situ kan kelihatannya lagu Aku Salah Apa, dia tuh masih pengen memperbaiki. Perempuan masih mau memperbaiki, padahal suaminya udah selingkuh. Masih nanya aku yang salah gitu. Iya, maksudnya aku salah apa ya? Yuk beresin bareng-bareng, kasih tahu kalau salah, kasih tahu aku, ajarin aku. Tapi dia pun tahu kapan waktu dia harus untuk pergi gitu loh. Jadi kayak oh ini saatnya gue pergi karena gue sayang sama diri sendiri. Akhirnya kan pisah mereka gitu kan. Tapi masih menjadi baik karena emang perempuan kalau misalkan hatinya tulus dia tuh akan tetap baik gitu. Bahkan keselingkuhannya masih ya
entah ada adegan Iya. yang dia sakit terus Dibantuin. Iya dibantuin. Iya segitunya perempuan itu. Makanya jangan cuma lihat dari laki-laki maunya anaknya aja gitu. Ini buat para cowok-cowok yang nonton ya. Lagunya kebanyakan selama ini pop. Emang kamu ngerasa itu adalah nyamannya kamu pop ballad terutama, atau kamu sebenarnya pengen coba nih keluar dari yang lain, yang coba genre-genre lain nanti mungkin next single atau next? Nyoba genre lain pasti pengen banget karena memang aku nggak cuma dengerin pop, aku dengerin banyak genre. Apa rencananya? Remix mungkin? Kayak itu terlalu ini ya, terlalu TikTok. terlalu lompat ya. Iya lompat banget, itu terjun bebas. Iya. Mungkin ini bukan genre juga sih, cuman musik folk tuh aku cinta banget sih. Iya. Karena nggak tahu ya, dengan instrumen hanya gitar dan suara mereka dan apa ya, cerita yang mereka bawain jadi lagu itu ngena banget tanpa harus ada instrumen yang terlalu megah atau seperti apa. Karena kayak simplicity lebih enak gitu menurut aku. Tapi mungkin hari ini masih memang di pop ballad gitu. Berarti kamu emang seneng musik-musik yang agak slow, Iya slow, iya karena calming aja sih sebenarnya, pengen relax. Tapi kadang pun suka juga yang upbeat karena memang sesuai mood sih. Kita kalau dengerin lagu kan, aduh lagi bete, lagi kesel, lagi butuh hiburan, yaudah deh agak upbeat aja biar ke ini energinya itu buat gitu. Mood aja sih iya ya. Buat mood ya. Kecuali kalau misalkan lagi galau ya pasti kita akan mencari lagu yang sesuai dengan biasanya apa yang kalau kita galau, rasain. Cari liriknya. Iya bener gitu. Kalau Terus lagi di happy, tag, dicari- di posting, di Di-posting. Instastory gitu. Terus ada yang banyak nanya gitu. Kenapa? Itu kan validasi lagi. Begitulah. Dari keempat lagu ini semuanya tulis sendiri kah? Ada satu lagu Cinta dan Waktunya itu kebetulan Kak Fafa sama Mas Resa yang bikin. Nah, tiganya kamu yang nulis semua? Tiganya ya aku include bareng sama teman-teman Sik. Oke. Yang paling cepat jadi yang kamu tulis? Yang paling cepat jadi itu Percuma. 15 menit kayaknya. Itu cepet banget. Cacat membuat Percuma itu apa yang ada di pikiran dan sampai akhirnya jadi dengan segitu cepatnya? Karena mungkin kebetulan yang nge-compose notasinya itu Kak Martin, Kak Titin. Itu udah ada notasinya, terus kayak, oh ini kayak gini, nyeritain apa ya, kok sedih banget, kok kayak ini drakor ya, suaranya, maksudnya musiknya gitu. Oh enaknya nyeritain apa ya, terus akhirnya ngobrol bareng sama temen-temen Sik. Ya udah cerita hubungan yang gak jelas, yang udahin aja deh, yang ya udah. Cukup di situ gitu. Dan kebetulan pacar aku nih, dia itu aku tanyain, gimana ya cara ngasih tahu, gue nggak mau lagi tuh gimana ya? Terus dia kasih tahu, ya udah cukup sekali aja, nggak mau 2 kali. Oh iya juga. Makanya cukup sekali kau tipu hati. Jadi itu ada banyak lah, maksudnya banyak masukannya, seru, dan itu memang cuma 15 menit, cepet banget. Bang, berarti ini Bang, ini warning nih Bang buat lu Bang, berarti Bang lagu-lagunya. karena tadi banyak cerita soal dalamnya perempuan, validasi, selingkuh. Ini warning aja nih Bang, kayaknya nih Bang lewat karya nih. Bagus. Enggak, jangan gitu ya. Amit. Nah, kamu kan juga nyanyi ya, terus kemudian akan acting juga kan. Insya Allah. Udah ini film pertama. Ini debut film kebetulan, terus kayak excited banget sih karena belum pernah sama sekali untuk eksplorasi ke dunia acting. Jadi bismillah. Boleh mungkin di-spill kapan mungkin syutingnya kah atau genrenya apa yang boleh di-spill aja? Syutingnya sih deket-deket ini. Jadi bulan kayak ini? Iya bulan ini. Jadi aku lagi jalan reading dan segala macamnya untuk prepare syuting bulan ini. Gitu. Genrenya udah boleh di-spill? Tada! Masih rahasia. Masih rahasia ya, punten banget ini mah. Tapi kamu nyanyi juga, acting juga. Kemudian tadi ketika di-present sebagai idol, pengennya pakai nama sendiri dulu deh. Emang kamu pengennya dikenal sebagai Prince yang apa sih? Apakah aktris kah, penyanyi kah, atau seperti itu? Sebenarnya memang kan aku tuh passionate-nya tuh sangat-sangat tuh di musik sebenarnya. Jadi
acting itu eksplorasi diri aku pengen tahu sejauh mana aku bisa men-challenge diri aku, sanggup gak ya, aku bisa gak ya. Jadi kayak untuk membuktikan sama diri aku sendiri sebenarnya bukan ke siapa-siapa, gue bisa gak ya gitu. Jadi Bersama DG ingin dikenal sebagai musisi yang memang punya karya yang impact-nya tuh baik buat halayak luas, tapi sebenarnya nggak terlalu ngejar fame. Karena gini. Karena niat dari awal adalah aku ingin menjadi seorang musisi yang dikenal karyanya, nggak apa-apa akunya nggak terlalu dikenal mungkin ya, tapi at least orang tahu karya aku. Setelah tahu mungkin akan nyari tahu Friends satu yang mana, It's okay banget buat misalkan kadang gue nggak tahu penyanyi yang mana, ya nggak apa-apa, cari tahu aja nanti. Emang masih ada kok, ada. Masih ngerasa kamu kalau misalkan dengan lagu yang cepat meledak itu, kemudian juga sempat Ajang Mencari Bakat, sempat ngerasa juga nggak terkenal itu emang? Karena memang dari awal aku sih ngerasa nggak seterkenal karena emang aku nggak ngerasa terkenal, maksudnya ya udah biasa aja. Aku masih jalan pagi ke tukang sayur nggak masalah gitu. Maksudnya kayak aku malah lebih tenang nggak sih ketika kita hidup, nggak orang banyak kayak nggak terlalu fokus sama ini gitu, nggak terlalu gitu, nggak apa-apa. Tapi pun kalau ada yang gitu aku welcome banget, maksudnya kayak alhamdulillah ya ada yang tahu lagu aku dan memang dia juga tahu akunya gitu. Jadi sebenarnya itu hal yang patut disyukuri juga, tapi tidak mengejar untuk kesana, lebih ke Prinsa ingin dikenal lewat karyanya. Sempat ada pengalaman yang ini nggak lucu nggak, kayak misalkan kamu lagi di suatu tempat ada yang nyanyi lagu kamu, terus dia nggak tahu kalau ternyata kamu punya. Barusan abis makan bakso Malang tuh, itu kan mesen, terus lagi nunggu, terus dia ngasih, Prinsa ya, Kak Prinsa ya katanya gitu, iya makan. Jadi sebenarnya kayak gitu-gitu sih yang lucu sebetulnya. Kadang-kadang pernah juga lagi ke mall kemana, terus ada yang notice aku, cuman nggak berani untuk nyamperin atau gimana. Akhirnya DM, Kak ayo aku lihat kakak di mall ini bolak-balik 2 kali masuk kita papasan, kata dia gitu. Kenapa kamu nggak nyapa aja? Aku bilang gitu. Sapa aja, aku tuh bakal iya gitu. Masih starstruck kali ya makanya. Iya. Tadi tukang bakso yang Iya. Baksonya enak. Nyanyi gak dia tiba-tiba? Enggak nyanyi. Pokoknya banyak sih hal-hal mungkin yang seperti itu sih, yang baru datang ke kafe nyalain, tahu aku mungkin nyalain lagu Sahabat dulu gitu play gitu. Jadi lucu aja sih kayak gitu. Maksudnya mereka alhamdulillah tahu gitu. Tapi cara kamu menghargai fans biasanya banyak macam-macam ya. Ada yang balesin DM, ada yang mungkin suka repost ini mereka atau apalagi tuh. Kalau kamu sendiri gimana kalau bisa ketemu seorang fans, bagaimana cara kamu menghargai penggemar? Kalau ketemu pasti kan ya kasih ini aja sih, maksudnya mereka tuh biasanya kan pengen foto atau Kak aku tuh ngefans banget, kadang aku ajak ngobrol, emang kamu tuh suka aku lagu apa, kenal tahu fans saya itu dari mana gitu. Kadang aku suka kayak gitu, kadang kayak aku suka DM misalkan kalau aku ada manggung di mana, aku suka DM. Jadi ada beberapa fans aku tuh yang memang ngikutin banget aku, terus aku akhirnya tahu ini orang tuh suka ngikutin banget. Ya suka aku DM, aku mau main di sini, dateng ya, aku bilang gitu. Jadi kayak intimasinya gitu sih, maksudnya sama fans, biar mereka pun tuh kayak iya ya ternyata aku tuh di notice juga sama Prinsa gitu. Tapi akhirnya sebagaimana sih orang fans buat seorang Prinsa itu? Iya pasti berarti banget. Kenapa? Karena kan mereka yang loyal ya. Loyalitinya tuh bener-bener kayak kadang-kadang tuh kayak kok dia mau ya gitu. Gitu. Jadi waktu itu ada aku manggung di Sarinah, terus ada orang yang memang dia tuh jauh banget dari Bogor. Dia tuh datang hanya untuk ngasihin kue roti unyil buat aku. Iya, khas banget kan. Terus kayak, Kak aku di sini ya, Kak aku di sini gitu. Dia tuh nge-DM banyak. Iya nanti kita ketemu ya, aku bilang gitu. Terus after beres manggung, dia tuh manggil-manggil banget, Kak ini aku cuma bawa ini, maafin ya gitu. Itu tuh sesuatu yang menurut aku tuh kayak wow,
mereka tuh mau ya untuk ngelakuin hal itu, padahal jauh-jauh menurut aku tuh Bogor ke Sarinah nih tanpa ada kendaraan nih. Maksudnya dia naik kendaraan umum tuh kayak effortnya tinggi banget gitu, dan memang mereka juga yang akhirnya membuat aku semangat untuk berkarya karena mereka tuh nungguin gitu. Kak Prinsa apalagi dong, Kak Prinsa ngapain, dan mereka tuh supportful, nggak cuma hanya di musik tapi Kak Prinsa mau ada apa lagi, mau acting ya, mau ini ya, mau apa ya gitu. Jadi kayak seneng gitu. Kebanyakan fans kamu tuh range usia apa sih, remaja gitu? Kayaknya remaja sekitar 19, 18 ke 25, 26 mungkin ya, maksudnya nggak cewek nggak cowok, tapi mostly banyaknya ukti galau sepertinya. Iya, ukti galau. Kamu kenapa galau Kamu kenapa galau? Mereka tuh kebanyakan apakah mengikuti kamu dari ajang pencarian bakat kah, atau dari meledaknya si lagu Sahabat Dulu, atau dari mana? Macem-macem sih, cuman mostly banyak dari mereka yang sebenarnya tahu aku dari ajang pencarian bakat itu. Jadi ada satu orang namanya Erika kalau nggak salah. Ini tuh bakat Erika nih. Ini Erika ya. Nih Erika, aku inget kamu loh. Dia itu ngedukung aku waktu di ajang pencarian bakat. Jadi dia biasa kan kalau misalnya nonton tuh suka ada yang bawa karton gitu. Iya, kayak gitu. Dan dia tuh ngumpulin masa buat aku. Tapi pas lagi live, mereka kan nggak pada tahu kalau aku mundur. Pas mundur teriak banget, mereka tuh kayak, "Bisa sakit apa?" Kayak gitu, sampai ada videonya. Dia kirimin ke aku, sedih banget, "Kakak kenapa mundur?" Sampai akhirnya kayak, ih sedih juga ya, mereka tuh sampai kayak gitu. Maksudnya sebegitunya sama aku, sampai akhirnya waktu udah agak sehat, aku tuh sempat nonton Spekta. Nonton Spekta. Itu Spekta berapa ya kamu pas? Itu aku tuh waktu masih awal banget aku ngundurin dirinya. Jadi live 3 apa 4 gitu ya? Enggak, itu top 2-3 aku mundur. Terus si apa ya namanya? Si Erika itu nyamperin aku. Aku tuh nggak tahu kan. "Kak, ini aku Erika. Alhamdulillah aku bisa ketemu kamu di sini. Aku pikir kamu nggak akan nonton Spekta segala macam gitu kan." Terus dia seneng banget, terus ngajakin temen-temen, "Ini Kak Prinsa di sini," gitu-gitu. Jadi Erika keren banget kau. Wah, itu memorable banget berarti ya. Iya, memorable banget. Karena kaget banget ada yang kenal gue gitu. Gitu awalnya, karena memang kan biasanya kan nggak gitu banget. Terus pas After Idol itu lumayan banyak yang kayak gitu, "Kak Prinsa ya," gitu. Kadang bukan, aku bilang itu salah orang. Kenapa gitu? Kenapa? Nggak, dibicarain aja. Iya ding. Nah, tapi kalau misalkan flashback lagi ke masa idol itu, apa sih yang saat itu yang bikin seorang Prinsa kayaknya gue pengen deh ikut ajang pencarian bakat deh? Apa butuh panggung buat, dan lagi validasi kalau gue tuh bisa lo tampil sebagai penyanyi, atau jam terbang aja gitu? Sebenarnya itu tuh ikut ajang pencarian bakat tuh udah pernah aku lakukan 2014 aku waktu SMA. Idol juga. Cuma nggak lolos. Maksudnya pas di juri itu nggak lolos. Terus akhirnya waktu yang kemarin 2020 kebetulan, dulu kan seneng banget cover-cover. Akhirnya tim Idol yang ngubungin. Tim Idol ngubungin, aku coba sekalian pengalaman aja sih gimana ya kalau sekarang. Dulu kan zamannya Nowela tuh kayak mereka tinggi-tinggi suaranya. Kalau sekarang gimana ya? Akhirnya penasaran ikut. Ternyata alhamdulillah lolos. Sempat juga kayak, aduh suara mereka pada bagus lagi. Secure lagi, baik lagi. Security. Tapi tuh sebenarnya aku tuh bukan tipikal orang yang kompetitif gitu loh. Jadi aku kalau misalnya lihat orang bagus, aku kagum, wah bagus, ya udah kamu aja gitu. Jadi udah kamu aja yang juara gitu. Iya, lebih ke gitu sih. Jadi akhirnya kadang ciut sendiri gitu. Kadang ciut sendiri tapi akhirnya enggak, yaudah yuk jalanin gitu, kayak gitu, lebih kayak gitu. Dan saat itu apa sih yang terjadi sama kamu ketika
memutuskan untuk mundur? Sakit apa saat itu? Sakitnya pneumonia kebetulan. Jadi itu paru-paru dan gak boleh capek. Kebetulan kan kegiatan di Idol itu lumayan padat, bukan lumayan lagi, emang padat gitu kan. Dan sempat juga konsul sama beberapa dokter, tapi dokternya juga gak ngizinin karena emang bakal capek gitu. Jadi akhirnya itu juga keputusan berat karena kan udah jauh banget nih aku lewatin stage yang sampai ke panggung utama loh itu kan. Iya, terus kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa deh gitu. Karena sehat lebih milih diri sendiri balik lagi. Karena kalau misalnya gue udah sehat, gue bisa melakukan apapun. Kamu mau berkarya, kamu mau apa. Yang penting sehat dulu gitu. Oh, berarti sekarang kondisinya udah alhamdulillah udah sembuh, udah nggak sakit lagi. Aktivitas udah nggak terbatas lagi. Aktivitas udah nggak terbatas lagi karena memang udah full sembuh dari sakitnya gitu. Waktu itu berapa lama istirahatnya akhirnya setelah? Setahun. Oh, setahun. Setahun Berarti nggak ada aktivitas bermusik, nggak ada? Ada, cuman manggung sih nggak ada. Cuma memang lebih beristirahat, paling cuma cover lagi, balik lagi gitu. Atau menyibukkan diri dengan bikin konten, karena aku kan suka make up, suka masak gitu kan. Jadi kayak konten apa yuk gitu, karena kan biar tetap produktif aja sih. Selain mungkin kalau capek-capek banget gak bisa, ya konten-konten sih masa gak bisa gitu. Ketika cover berasa nggak ada yang beda ketika saat itu? Mungkin nafasnya agak sedikit. Iya, nafas itu terutama sih karena kan paru-paru. Jadi sedikit ngap, pokoknya tersengal-sengal gitu loh, capek, gampang capek. Fans kamu, ih kakak masih sakit ya gitu fans? Kayaknya sempat ada beberapa yang notice, cuma kayak ada yang marah. Kok kamu ini sih? Iya, kok kamu katanya gini, kok lo nggak bersyukur banget sih udah lolos tapi nggak marahnya karena nggak karena mundur gitu kan. Ya gimana kan aku sakit gitu kan. Kalau misalkan nggak sakit juga akan dilanjutkan gitu. Jadi lebih ke banyak yang marah, banyak yang kayak kasihan, banyak yang nggak tahu karena memang aku nggak ngasih tahu kan itu sakitnya apa, karena sakit aja gitu, nggak dijelasin kayak apa. Mereka tuh bertanya-tanya sebenarnya gitu. Ketika tadi lu bilang kan berat buat memutuskan ketika mundur. Saat itu seorang Prinsa memutuskan mundur dari Idol dengan karena sakit, ada drama nggak? Mungkin berapa hari nangis, berapa hari merenung atau seperti apa? Itu merenung itu pas lagi di karantina sih. Karena aku ngerasa nggak sehat gitu loh. Itu emang rasanya udah berat seminggu sebelum? Iya. Mungkin kurang lebih 5 hari mungkin. Jadi kan memang kita tuh ada medical check up. Jadi pas medical check up itu ketahuan Prinsa tuh sakit ini, sampai dibawa ke rumah sakit yang lain buat mastiin. Jadi sebenarnya kepikirannya tuh dari sebelum itu. Cuma pada saat udah akhirnya mundur, nerimain ya udah nggak apa-apa, sembuh dulu aja gitu. Tapi emang sebelumnya ada riwayat sakit itu kah? Atau sebenarnya baru banget tiba-tiba? Sebenarnya nggak ada riwayat itu sih, jadi kayak baru ketahuan di situ. Makanya shock banget makanya drop gitu. Jadi kayak kok gini gitu. Itu kan di depan mata banget ya, tinggal buka pintu tuh. Tapi harus bener ya, nggak apa-apa, jalan Allah mah baik gitu. Akhirnya gitu kayak berpositif thinking aja sih. Siapa yang ketika momen mundur itu yang menguatkan dari cibiran netizen, dari kenyataan bahwa ya udahlah, yang udah di depan mata nggak bisa dilanjutin lagi? Itu lebih ke kedua orang tua aku sih, terutama papiku. Jadi pada saat mundur itu aku dijemputnya sama papiku kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, ini dulu aja, istirahat dulu. Mungkin baru sampai sini, nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada rezeki. Jadi kayak membesarkan hati sih sebenarnya ya papiku. Momen dimana ketika Prinsa sadar, oh ini mungkin ya kemarin gue disuruh istirahat, terus balasannya tuh ini tuh kapan tuh? Sebenarnya kayak pada saat aku istirahat 1 tahun itu sambil buat juga beberapa lagu gitu kan. Oh, masih tetap produktif ya? Tetap produktif, berusaha untuk produktif, karena kalau misalkan dibiarin gitu terhilang moodnya iya, gitu. Bener. Nanti ya udahlah nggak usah lah, banyak kayak gitu daripada gitu kan. Jadi berusaha untuk produktif. Sampai akhirnya sempat rilis sebelum sama Firsa, aku sempat sama Firsa Besari juga kan. Aku duet sama Bung. Itu yang menjadi titik balik sih. Jadi kayak, oh kayaknya
emang ini ya aku udah siap untuk bikin karya lagi, untuk rilis anak baru lagi gitu. Berarti awalnya sempat ada rasa takut gitu nggak, kayak aduh mau nyanyi lagi kira-kira masih bisa nggak ya? Sempat ada, cuman itu bukan jadi problem yang besar gitu, karena kayak aku yakinin lagi kamu biasa nyanyi, udah kok gitu. Jadi kayak lebih meyakinkan diri lagi gitu. Kalau pneumonia itu bisa kambuh lagi nggak sih kan sekarang? Pneumonia sih katanya bisa kalau dia nge-trigger. Karena kan itu meskipun kita itu pengobatan, polusi ya, biasanya kan, bisa jadi dari ya polusi, asap rokok. Yang kebetulan yang aku ini tuh perokok pasif. Jadi aku tuh sekelilingnya, makanya nih ya teman-teman yang rokok, jangan banget kamu ngerokok sebelum orang yang ngerokok. Apalagi misalnya kamu punya anak, kamu punya bayi, aduh kasihan banget, sumpah nggak enak banget. Aku aja nih yang udah gede, rasanya tuh sakit banget. Biasa pasif yang kena lebih parah, itu tuh nangis banget sih. Sedih sih, maksudnya kayak kok seberat ini ya gue nafas, biasanya alhamdulillahnya biasa aja, kok ini kayak gini gitu. Gue juga pasif, jadi kalau udah di lingkungan orang-orang yang ngerokok udah mulai ngerasa kayak hidung udah nggak enak nih. Iya kayak coba gitu. Cari ruangan ber-AC kan biar seger-seger atau angin. Iya kayak gitu, jadi kayak itu bisa kambuh kalau ada yang nge-trigger, misalkan kita tetap ada di lingkungan yang berasap, karena itu tuh tidak membunuh bakteri atau kumannya, tapi hanya menidurkan, kata dokternya. Jadi kalau misalnya nge-trigger dan imun lo nggak kuat, imun lo lagi nggak bagus, itu akan bisa muncul. Nah, kemarin selama setahun itu istirahat atau ada mungkin terapi? Terapi karena dulu sampai kurus banget karena susah makan. Terus itu faktor dari sakitnya atau emang faktor dari sakitnya. Kemudian kan pada saat pengobatan itu kan setahun ya minum obat, jadi lumayan harus cek ginjal, harus cek apa, karena kan memang alhamdulillah aman. Tapi kan karena memang kita konsumsi obat terus gitu, ginjalnya takut kenapa-napa, akhirnya dicek, terus kayak ikutan program untuk naik berat badan, karena kan nggak mungkin dong aku membiarkan diri aku sempet di berapa bobotnya paling rendah tuh? Paling rendah tuh 42, aku bener kayak kurus banget. Itu tuh sedih sih, maksudnya sedihnya adalah kok bisa gue sakit sampai gini, dia sempet kayak gitu. Tapi akhirnya hikmahnya adalah ya udah nggak apa-apa, emang stage hidup kamu harus lewat sini dulu, jadi orang tahu. Jadi kamu tahu kan kalau nanti kamu punya anak, suami kamu nih nggak boleh gitu kan, maksudnya karena udah terjadi di aku, dan kamu juga bisa ngasih tahu ke orang-orang lain apa sih bahaya itu gitu kan, bahayanya asap rokok seperti apa gitu. Terutama asap rokok sih selain polusi menurut aku. Bener-bener, karena yang paling dekat sama kita tuh rokok. Iya, benar. Nongkrong kan, apalagi kalau dunia kreatif pasti studio. Sama setahun itu ini nggak sempat ngerasa down banget kayak gue masih bisa jadi musisi nggak ya, gue masih jadi penyanyi nggak ya? Sebenarnya atau sebenarnya harapan itu masih tetap dipegang, pokoknya gue harus sembuh, gue pasti bisa gitu. Iya, lebih ke situ sih kayaknya. Karena kalau misalkan nih sakit terus pikirannya kemana-mana, itu akan lebih drop gitu loh. Aku tuh nggak membiarkan diri aku jatuh terlalu. Itu yang ngejaga siapa tuh? Papi ya? Mami. Jadi kayak, dan teman-temanku, sahabat-sahabatku, Ola, Adit dan Intan, mereka tuh kayak support banget sama aku, kayak nggak bisa sembuh kok yang kayak gini, mudah. Jadi kayak oh ya aku menganggap ini hal yang bisa cepat gitu. Akhirnya treatmentnya juga lebih cepat gitu loh. Ada lagu yang akhirnya dirilis selama yang dibikin di tahun itu yang mungkin mengisahkan bagaimana kamu struggling sama setahun, atau mungkin sebenarnya udah ada cuman lagi nunggu momennya aja buat dirilis? Lebih ke sudah ada, cuma nunggu momennya momennya aja buat dirilis sih. Sebenarnya ada judulnya Senja di Ujung Waktu. Itu ceritanya kayak kapan ya gue nemu kebahagiaan gue, dalam arti ya gue pengen dengan cita-cita gue terwujud segala macam. Jadi itu kayak ya, balik lagi keresahan gitu. Sekarang udah bisa berkarya lagi, udah bisa aktivitas banyak lagi, udah bisa berarti akan banyak merambah ke acting ya kan, karena ini perdana mau menjajar, atau
lihat dulu nih kira-kira kalau pertama seru mau lanjut ke depannya atau emang sebenarnya udah ngebuka aja, oke udah siap juga nih mau acting? Lebih ke kita lihat dulu ya hasilnya seperti apa di film perdana ini. Kalau misalkan memang oke dalam arti akunya juga seneng untuk melakukan itu dan pengen kayaknya akan mencoba lagi gitu. Waktu itu apa yang akhirnya bikin Prinsep menerima kayak boleh nih nyobain acting nih gitu? Kebetulan kayak manajer aku Kak Fafa ini tuh anaknya orangnya itu seneng ngedorong anak-anaknya. Jadi kayak lo tuh bisa buat jadi apapun, even lo ini core lo tuh sebagai musisi, tapi lo tuh bisa tahu ini yang lain, entah presenter, entah apa. Emang lu minderan kah apa gimana sebelumnya? Kenapa? Emang sebelum lu minderan gak berani kah atau gimana? Iya, lebih ke gak berani, kayak kadang tuh ngobrol depan ya kayak podcast gitu tuh nggak berani, karena kita kan nanya-nanya, aku kan jadi yang nanya-nanya bukan yang menjawab seperti ini gitu. Sempat juga kan aku bikin podcast Garden Talk, itu juga kan aku nanya-nanya gitu. Nah itu salah satu bentuk latihan yang dibuat sama manajer aku sih Kak Fafa gitu. Jadi kayak semua, nggak cuma aku aja, semua anak-anaknya, Kak Enzi, Kak Deva, mereka kan Kak Deva dari acting tiba-tiba presenter, Enzi pun sama jadi presenter. Jadi lo tuh bisa melakukan hal yang lo pikir tuh nggak bisa, dan itu bisa mungkin jadi rezeki kamu ke depannya gitu. Jadi kayak kalau tuh concern banget sama anak-anaknya gitu. Berarti sekarang udah berani lagi Udah, alhamdulillah sih, diyakinkan terus aja sih. Nggak bisa deh, kayaknya bisa gitu. Saya excited apa nih akan ke dunia acting? Seneng banget. Senengnya adalah sampai nggak bisa tidur, aduh pengen buru-buru nih. Pengaruh enggak sih, mungkin buru-buru enggak, lebih ke nikmatin prosesnya. Jadi kayak pengen tahu ini tuh kayak apa ya, ini tuh seperti apa ya prosesnya. Aku kan baru, oh kalau di film kayak gini ya, kalau di acting kayak gini ya, oh kalau di musik bedanya sama acting gini ya. Jadi kayak masih mencari tahu gitu. Jadi excitingnya itu untuk menemukan hal baru gitu. Oke, nanti untuk setahun ke depan untuk film dulu nih. Apa mau ada single lagi setelah itu? Atau mau tungguin aja. Oke. Masih akan banyak kejutan. Jadi kayak jangan khawatir, jangan sedih. banyak kejutan. Waktu itu saat ini masih bersama dengan si IP Percaya dan dan segala pesan-pesan yang ingin disampaikannya ke pendengar ya. Oke. Boleh mungkin terakhir nih dari Kak Prinsa closing statement. Apa sih yang akhirnya Kak Prinsa harapkan untuk musiknya dari sisi IP Percaya ini dan kemudian untuk next karir sama ke tahun ke depan? Oke. Sebenarnya seperti yang udah aku bilang tadi, aku tuh ingin nyampein buat kamu perempuan-perempuan di luar sana, terkhusus ya buat sahabat-sahabatku. Please, kamu tuh harus tahu value diri kamu. Kamu itu layak untuk dicintai, kamu tuh berharga, kamu tuh penting, kamu tuh diri kamu itu cantik apa adanya, hati kamu tuh baik. Jadi kalau misalkan ada orang yang berlaku tidak baik dan malah merusak diri kamu harus punya sikap gitu. Jadi kamu harus stand for yourself gitu. Jadi kayak jangan malah terus terjerembab ke sana gitu. Dan yang pasti jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu aku ya, IP Percaya. Selamat menikmati di digital, udah ada di YouTube, udah ada di all digital platform. Dan yang pasti tungguin kejutan-kejutan yang akan datang dari aku. Oke, makasih ya Kak Prinsa udah mampir ke Tribun Corner, dan buat Tribuners. Teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Tribun Corner, dan jangan lupa tonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya, dan bye-bye, sampai jumpa.